Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Pemirsa, Anda masih bersama kami, tentunya masih di Berendo. Kita akan menyambung tadinya obrolan kita yang sempat terputus dengan Mas Deki berkaitan dengan bagaimana sebenarnya apa yang diharapkan dari sekolah ini berkaitan dengan SDM kepada Dinas Pendidikan. Menjawab tadi pertanyaan dari Pak Juli. Silakan Mas Deki. Tentu harapan yang kami inginkan dari sekolah, setiap sekolah itu tidak terfokus ke SMP 15 yang memiliki konselor saja. Yang pertama, harapan kami sekolah yang lain itu memiliki konselor-konselor yang lain. SMP 15 siap menjadi rujukan di dalam pembentukan konselor. Nah, di sekolah-sekolah yang lain untuk pembentukan konselor perlu namanya PIK-R. Kalau misalnya PIK-R ini dijadikan sebuah ekstrakurikuler wajib di sekolah, tentu ini menjadi salah satu solusi yang bisa didapatkan. Nah, selanjutnya harapan kami tentu peran media di dalam menginfokan semua yang terjadi di sekolah. Kurang lebih seperti itu di dalam pengembangan SDM yang terjadi, Mbak Dila. Oh ya, semakin banyak tadi siswa-siswi yang bergabung, konselor tadi akan semakin banyak juga SDM-nya. Iya, saya percaya itu, ya. Karena mereka ini, konselor ini, kalau di dalam tahapan pendidikan dia kan ada level berani, beraksi, dan berkolaborasi. Nah, modul yang diberikan, diklat yang diberikan, itu memang menyeluruh tentang pendidikan-pendidikan remaja. Nah, itu harapannya bisa diberikan kepada seluruh siswa yang ada di Kota Bengkulu. Oke, baik. Kita lanjut lagi nih ke Pak Juli ya, berkaitan dengan aplikasi Sobat BIM ini. Apakah ini nanti ke depannya kira-kira kalau dari Dinas Pendidikan melihat akan menjadi sebuah sistem digital yang pada akhirnya sejalan dengan kebijakan nasional seperti halnya kurikulum Merdeka saat ini atau yang sudah bertransisi ya? Silakan Pak Juli. Ya. Kalau kami percaya 100% bahwa ini nanti akan menyebar luas dan akan sejalan dengan kebijakan pusat, kebijakan daerah dan kebijakan pusat. Karena seperti kita ketahui juga sekarang itu kan kurikulum Merdeka itu termodifikasi dengan titik berat lebih ke adaptasi kepada kebutuhan tentang teknologi informasi. Seperti itu. Jadi sekarang ini dititik beratkan kepada pemanfaatan artificial intelligence, AI. Ya, dan juga sekarang itu juga sekolah itu sudah mulai diwajibkan untuk ada mata pelajaran coding. Ya, benar. Codingan seperti itu. Tapi memang masih bertahap, tidak seluruhnya. Namanya masa transisi masih bertahap. Beberapa sekolah yang menerima BOS kinerja itu sudah mulai diwajibkan untuk dua mata pelajaran itu, yaitu bahasa Inggris. Karena bahasa pemrograman kan bahasa Inggris kan, dan juga mata pelajaran coding. Terkait balik lagi ke yang aplikasi ini, ya tentu saja nanti kan itu kan berkaitan erat dengan proses digitalisasi dan teknologi informasi. Saya sangat yakin akan sejalan. Tapi kalau untuk pengukuran keberhasilan, kira-kira di Dinas Pendidikan sendiri ada nggak Pak untuk target capaian pengukuran keberhasilan dari sistem ini gitu Pak ke depannya? Kalau saat ini belum, Mbak. Tapi nanti seiring waktu akan kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Mungkin bisa kita jadikan juga, karena di Dinas Pendidikan kan juga ikut serta dalam Innovation Government Award ini. Kalau di tingkat daerah namanya inovasi daerah ini kan. Jadi bisa menjadi masukan kita untuk nanti kolaborasi dengan SMP Negeri 15 bahwa apa yang dilakukan ini mungkin kan kalau SMP Negeri 15 mengambil skup di SMP Negeri 15. Inovasi dari Dinas Pendidikan bagaimana menyebarluaskan atau menduplikasi apa yang sudah dilakukan di SMP Negeri 15 ini kepada seluruh SMP dan SD yang ada di Kota Bengkulu. Kalau mengenai tentang parameter-parameter yang dihitungkan, itu bisa kita bikin target kan. Seperti misalnya sekarang ini kan kalau SD dan SMP negeri itu ada 106. Bisa kita targetkan mungkin untuk tahun ajaran 2025-2026 berapa sekolah selanjutnya dan sampai berapa tahun ajaran ke depan
seluruh SMP dan SD negeri misalnya sudah mengaplikasikan, mungkin namanya sudah berubah, bukan sobat BIM lagi atau atau tetap pakai nama sobat BIM seperti itu kan, tapi untuk seluruh SD dan SMP negeri. Iya, baik. Terakhir, Pak Juli mungkin bisa memberikan harapan ke depannya berkaitan dengan sekolah yang saat ini menerapkan inovasi absensi digital. Silakan Bapak. Kami berharap bahwasanya aplikasi Sobat BIM ini dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan untuk menjadi proses kontrol bagaimana proses belajar mengajar anak atau murid yang dapat diakses oleh dua belah pihak. Ya. Guru dapat mengaksesnya, kemudian wali murid juga dapat mengaksesnya dalam posisi real time. Jadi apa yang terjadi di sekolah terhadap murid dapat diketahui oleh wali murid dan juga dapat dilaporkan oleh guru-guru yang bertugas pada hari itu, demikian juga sebaliknya. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Juli dan juga Mas Deki tentunya dan juga pemirsa. Berdasarkan hasil dari dialog kita pada hari ini, tentu kita dapat menyimpulkan bahwa absensi digital ini bukan hanya sekedar kemudahan modern, namun juga menjadi solusi strategis untuk meningkatkan kedisiplinan, akurasi data dan juga efisiensi operasional sekolah. Artinya untuk mewujudkan sekolah unggul di era digital, kolaborasi antar lembaga, komunitas inovasi dan juga sekolah saat ini menjadi sangat krusial. Untuk itu mari kita dorong bersama agar nantinya absensi digital ini benar-benar menjadi standar baru dalam dunia pendidikan di Kota Bengkulu. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak dan juga pemirsa tentunya di rumah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.